Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang keempat. Siapkan dirimu untuk belajar dengan baik dan tetap semangat belajar di rumah. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo membaca. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf pertama, topik masalah mengenai apa yang dibahas pada teks di atas. Nah, jadi kita lihat di paragraf pertama yang dibahas adalah penemu bola lampu pijar. Paragraf kedua mengenai deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Ialah seorang penemu kelahiran Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, di paragraf ketiga juga masih mengenai deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja keras pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Paragraf keempat mengenai kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Yaitu sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Ayo mencoba. Perhatikan gambar lampu pijar berikut. Bagian mana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? Kalian lihat lampu pijar yang ada pada gambar
yang berbentuk lingkaran adalah bola kacanya. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Yaitu agar dapat menyebarkan cahaya. Apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Kalau tidak berbentuk lingkaran, maka cahaya tidak akan bisa menyebar. Kamu sudah belajar tentang definisi lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Amatilah lingkaran berikut. Nah, kalian lihat lingkaran yang ada di gambar. Kemudian tulislah hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini kalian lihat A, P merupakan jari-jari lingkaran. Sementara A ke B merupakan diameter lingkaran. Hubungannya yakni AP separuh dari AB. Ya, jadi jari-jari separuh dari AB yang merupakan diameter lingkaran. Jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran, dilambangkan dengan R, dan AB adalah diameter lingkaran, dilambangkan dengan huruf D. Bagaimana hubungan antara R dan D? Jadi AP disebut jari lingkaran, lambangnya adalah R. AB adalah diameter lingkaran, dilambangkan dengan D. Nah, hubungannya R dan D, R sama dengan setengah D, ya. R setengah sama dengan setengah D atau setengah diameter. Sekarang kita akan bereksplorasi untuk menjawab rasa ingin tahumu. Pertama, gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Berilah tanda titik pusat lingkaran. Kamu dapat memberikan nama P. Jadi kalian silahkan mencoba membuat lingkaran dengan jangka dan titik pusat lingkarannya kita beri nama P. Ambillah satu titik pada lingkaran, misalnya A. Tariklah garis dari titik P ke A, ukurlah panjang garis AP. Teruskan garis AP sampai memotong lingkaran. Kamu dapat memberi nama titik B. Ukurlah panjang garis AB. Untuk membantu anak-anak ibu, kalian boleh mempraktekkannya di rumah dengan melihat buku tema 3 halaman mulai halaman 32 ya anak-anak. Kalian harus mempraktekkan membuat lingkaran untuk lebih memahaminya. Nah, kalian bisa melakukan percobaan membuat lingkaran ini dengan sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda. Kalian bisa membuat percobaan pertama, panjang garis AP-nya berapa, panjang garis AB-nya berapa, dengan ukuran yang berbeda sebanyak 5 kali. Nah, setelah kalian membuat lingkaran sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda, kamu dapat menyimpulkan bagaimana hubungan antara panjang garis AP dan AB. Jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran, dilambangkan dengan R, dan AB adalah diameter lingkaran, dilambangkan dengan D, bagaimana hubungan antara R dan D? Nah, di halaman 37 kalian akan melihat gambar lingkaran. Garis AP dan PB adalah jari-jari lingkaran atau R. Sedangkan garis AB adalah diameter lingkaran sama dengan D atau simbolnya adalah D. D itu atau diameter itu sama dengan 2R atau 2 jari-jari. Ayo berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm.
Hitunglah berapa panjang diameternya. Nah, cara mencarinya, jari-jari kali 2. Ya, kan tadi dikatakan diameter itu sama dengan 2R atau 2 jari-jari. Jadi, untuk mencari diameter, maka yang sudah diketahui adalah jari-jarinya 8 kali 2 sama dengan 16 cm. Jadi panjang diameternya adalah 16 cm. Nomor 2, sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya. Jadi yang sekarang dicari adalah panjang jari-jarinya. Kalian ingat tadi diameter itu sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Maka untuk mencari panjang jari-jari yang diketahui adalah diameter. Diameternya kita bagi 2 sama dengan jari-jari. Menjadi 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Jadi panjang jari-jarinya adalah 5 cm. Soal nomor 3, misalkan terdapat 2 lingkaran A dan B. Diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Jadi, untuk mengerjakan ini kalian harus memahami dulu soalnya. Baca berulang-ulang. Dikatakan tadi misalkan terdapat 2 lingkaran A dan B. Kalian bisa menulis di kertas kalian, buku kalian, buat 2 lingkaran, yaitu lingkaran A dan B. Diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Nah, diameter lingkaran A itu sama dengan 2 kali diameter lingkaran B. Maka diameter A itu sama dengan 2 kali diameter B. Nah, diameter A itu sama dengan 2 kali 2 kali jari-jari B. Yang diketahui tadi jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Jadi diameter A sama dengan 2 kali 2 kali 6. Jadi diameter A itu sama dengan 24 cm. Nomor 4, terdapat 2 lingkaran A dan B. Panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. 3 kali diameter A sama dengan jari-jari lingkaran B. 3 kali diameter A sama dengan 6. Diameter A sama dengan 6/3. 6/3 itu sama dengan 2 cm. Jadi diameter lingkaran A adalah 2 cm. Berikutnya ayo berdiskusi. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.
Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti, hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar, dan mendapat perhatian dari orang tua? Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti sama dengan kakaknya, yaitu mendapat hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar, dan mendapat perhatian dari orang tua? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kita baca dari cerita tadi bahwa Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik dengan mematikannya jika tidak digunakan. Bahkan ketika kotor, lampu tersebut juga ia bersihkan. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kita lihat tadi, kita baca bahwa adiknya belum bertanggung jawab. Lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan kita dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, kalian bisa mengisi tabel yang ada, apa yang menjadi hak kalian. Kemudian kalian bisa mengisi bagaimana kamu menggunakannya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab. Kemudian kalian dapat menyimpulkan apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab. Silakan kalian menjawab jawabannya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan, sesuai pengalaman kalian. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Kalian tulis sesuai pengalaman kalian. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Itu pun kalian sendiri yang dapat mengisi sesuai dengan apa yang kalian atau pengalaman yang telah kalian lakukan. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, demikian anak-anak pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat kali ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.